berlatar di salah satu kota di Ukraina, lebih tepatnya 20 tahun setelah bencana nuklir bernama Chernobyl. Sejak saat itu, entah datang dari mana, tiba-tiba saja muncul serangkaian cahaya membutakan mata tepat di atas zona eksklusi, disusul dengan gempa besar di setiap kemunculannya. Beberapa minggu setelah kehadiran cahaya misterius itu, kembali bermunculan serangkaian anomali dan artefak bernilai ilmiah tinggi, sehingga pihak Ukraina dan beberapa pihak yang merasa tertarik dengan hal itu pun memulai ekspedisi mereka ke zona yang tidak bersahabat ini, dan mereka yang mempertaruhkan segalanya untuk memasuki zona biasa disebut dengan nama Stalker. Dan kisah akan berfokus pada seorang stalker bayaran bernama Crow. Saat itu, ia mendatangi sebuah markas militer karena disewa oleh mereka, di mana Crow ini merupakan seorang stalker yang kompeten dan bisa diandalkan di setiap medan pertempuran. You Crow? Look, you your neighbors now? Yeah, if you can believe it. I mean, you know how it is. Things are weird right now. We got work to do. Earlier this week, a signal began emitting deep from within the zone. Effects of exposure from this signal are unusual. Rupanya Crow adalah seorang stalker pemburu artefak yang sering memasuki area pedalaman zona. Bahkan dia seringkali bekerja dengan orang penting karena banyaknya orang yang menggunakan keterampilan dan pengetahuannya tentang zona. Now, a couple of special guests joining the raid team. Given that most of our deep zone operators are either no longer combat ready or we brought in Crow to get us from A to B. Selain Crow, rupanya ada lagi seorang yang berasal dari luar militer bernama Frog Brian. Sesuai titelnya, Brian ini merupakan seorang ilmuwan yang bertugas untuk mengamati, meneliti setiap fenomena di area zona. Namun karena terlalu beresiko baginya jika harus pergi sendirian, ia pun menempel dengan tentara, berharap dapat menjamin keselamatannya. They're trained, they can't be reasoned with, and they shoot on sight. All right, weapons check. 0600 tomorrow. Be ready. Singkat cerita, Crow dan para tentara sudah memasuki pedalaman hutan untuk menelusuri setiap zona yang berada tak jauh dari mereka. Namun bukan hanya mereka saja yang juga memburu zona, karena pada kenyataannya para bandit sudah berada di tempat itu terlebih dahulu sehingga... We're clear. No more bandits. Tak terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam. Saat itu, tepat di sebuah pabrik terbengkalai, para tentara mulai mengecek setiap sudut tempat itu, di mana Crow mendapati mayat para tentara dari divisi lain. Yang tak lama, ia juga melihat jika tempat itu juga dihuni oleh beberapa bandit. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, terlihat cahaya berterbangan ke langit malam tepat di belakang pabrik. Namun hal itu rupanya merupakan hal yang lumrah bagi mereka, sehingga tidak menarik lagi dan memilih untuk mengikuti para bandit yang mulai menyadari jika keberadaan mereka sudah ketahuan. Rupanya perjalanan yang mereka tempuh tidaklah dekat, bahkan Crow sendiri sempat ketiduran akibat lelah dan jauhnya perjalanan mereka. Namun anehnya, ketika bangun, ia malah mendapati ratusan tengkorak sedang melayang tepat di atas kepalanya yang ternyata... Crow. What is it? Weaver's gone. Dan ya, itu rupanya hanyalah mimpi saja, di mana Crow dibangunkan oleh kapten tentara setelah mendengar jika dia bergumam dalam tidurnya, sekaligus memberitahu jika saat ini petugas medis mereka telah hilang. Yang dari kehilangan orang itu, persediaan medis para tentara juga ikut hilang, yang memang selalu dibawa oleh si petugas karena itu adalah tanggung jawabnya. The medic? Told Yokel over comms he was going out to take a piss. Never came back. Look. Here's our situation. It also seems to like it when we sleep, so we're gonna have to rely on whatever rest we got last night.
10-4. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukannya, Crow memilih untuk singgah terlebih dahulu ke tempat Brian yang saat itu sedang duduk termenung di depan danau sendirian, di mana mereka saling bercerita tentang kekhawatiran akan nasib dunia ini. Every human thought, idea, concept, it's there. What we see here, these anomalies, they're mimetic in nature. What does that mean for the signal? It means that it can know us better than we know ourselves. Rupanya alasan Crow menjadi seorang stalker karena dia ingin melarikan diri dari dunia nyata karena dunianya sudah hilang sejak anak dan istrinya meninggal dunia, sehingga dia sudah tidak punya alasan lain dan memilih menjelajahi zona seolah sudah tidak takut lagi dengan kematian. Do you have children? I had a daughter once. We lost her to bone cancer. But since then, all my dreams of her, nobody to miss us. I understand. Came here to escape. Maybe it's what we deserve. Crow CS akhirnya melanjutkan kembali perjalanan mereka menelusuri zona hingga sampailah mereka di sebuah pabrik lain dengan ombak cahaya yang berjarak tidak terlalu jauh dari sana. Beowulf 01 to Warlock. We passed Ulysses. Over. So we're gonna have to hunker down. Now, let's go ruin their day. Di pabrik itu terdapat banyak penjaga yang sudah bersiap menjamu tamu, sehingga para tentara yang ingin memasuki pabrik harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. I hate it 3 fucking times! Di dalam gedung mereka tidak menemukan siapa-siapa sehingga bisa mengeksplorasi tempat itu dengan mudah dan hanya menemukan mayat hidup tergeletak di sana yang diberi nama monolit atau orang-orang tertentu yang tidak tahan ketika terpapar zona dan berakhir menjadi seperti itu. If that's Monolith. At least we can kill him. Yeah. Si kapten membagi kelompoknya menjadi 2. Dia dan beberapa pasukannya akan menunggu di luar untuk menghalau kemunculan pasukan monolit dengan membuat jebakan dan menunggu sampai mereka muncul. They're gonna hit us from the south. Complicated. Tim kedua yang dipimpin oleh satu anak buah si kapten bertugas untuk mencari informasi di dalam gedung bersama Crow dan Brian, yang di sana Crow mendapatkan sebuah fakta menarik terkait kemunculan zona yang ternyata berdasarkan data dari catatan dan si tentara, zona bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan memang ada yang menciptakannya, yaitu kelompok ilmuwan gila dengan motif yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Sea Consciousness Project. Running theory, right, on why the zone even exists. You think it's the same people? So, either this is them. It's possible. There's also no reason why this couldn't be a newer group. Di luar, akhirnya yang mereka tunggu telah tiba, di mana si kapten meminta anak buahnya yang berada di dalam untuk segera keluar menyambut para monolit yang hampir sampai ke tempat mereka. Zero 1 to all units. Be advised, I've got eyes on movement. Roger that. Just like Afghanistan. I don't want to be here for 20 years. Setelah ditinggal oleh si tentara, Crow yang tadi menemukan sebuah HP akhirnya berhasil dihidupkan, di mana Crow tiba-tiba saja menyerang Brian setelah tahu jika dia merupakan salah satu ilmuwan yang sudah menciptakan zona. The lockdown has been resolved. Rupanya alasan Brian CS dulu menciptakan zona memiliki niatan yang sangat mulia, yaitu untuk menghapus sifat buruk manusia secara permanen seperti barbarisme, kemarahan, keserakahan, apati, dan lain sebagainya. So was it some take over the world shit? Good, decent men. Eliminate our worst traits by altering the noosphere permanently. No more anger, greed, apathy, you name it. Only a few of us left now. So we changed strategy.
Brian bercerita ketika para ilmuwan hampir menyelesaikan pekerjaannya, seorang stalker datang dan menghabisi para ilmuwan yang beruntung. Beberapa dari mereka masih selamat setelah berhasil melarikan diri. We combined as much data from as many minds as we could collect. What happened then? After that, I'm to contact our partners in the Ukrainian military. Why do this? You want this problem to go away? You need me alive. This is insanity. Kegagalan itu selanjutnya membuat ide baru dengan membuat semacam kecerdasan buatan, di mana awalnya kecerdasan buatan ini akan digunakan untuk mereparasi dunia, tapi kecerdasan buatan ini tiba-tiba saja mendapatkan kesadarannya sendiri dan menciptakan kekacauan seperti munculnya zona yang memaparkan radiasi, membuat para pekerja yang terpapar berubah menjadi monolit atau zombie yang berada di bawah pengaruh si kecerdasan buatan tadi. Why continue to risk so much? You pleased with how your fellow human beings turned out? Think for a moment. Makes you think any of this will go away. Dengan kecemasan itu, Brian berusaha untuk mengambil data penelitian yang masih ada di tempat ini. Dia berharap bisa memperbaiki kegagalannya dengan data yang tersisa. Dan setelah semuanya selesai, Brian akan menghancurkan tempat ini dengan akses militer yang dia miliki. Like you're going to be free? I've committed my own sins to try and make things right. Rupanya alasan Brian berjuang sampai seperti ini karena dia bernasib sama dengan Crow, kehilangan keluarga yang sangat dicintainya, sehingga pantas jika Brian sangat bersemangat meski tahu jika aktivitas seperti ini sangat berbahaya. You're some kind of savior? This may be the last thing you and I ever do. Kembali pada si kapten yang kini tamunya sudah banyak berdatangan, di mana ia dan timnya langsung membabi buta setelah bom jebakan diledakkan. Selain para monolite, kini juga hadir anomali lain, yaitu sebuah bola transparan yang melayang di udara, dan jika ada yang mendekatinya, maka orang itu akan terhisap dan mati saat itu juga. Crow dan Brian memasuki sebuah tempat rahasia yang di sana mereka dibawa ke suatu tempat antah berantah berwarna merah kecoklatan dengan si petugas medis yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Melihat kengerian itu, mereka berdua segera pergi dari sana, dan ketika Crow sedang memastikan jika tentakel itu tidak menyusulnya, ia malah tertabrak oleh anomali asing yang membawanya ke masa lalu. Crow dibawa ke masa ketika anak dan istrinya masih hidup, namun tak lama Crow sadar kembali dan mendapati sebuah benda dengan secari pesan di atasnya. Rupanya benda itu adalah alat untuk memanggil artileri militer dengan menggunakan semacam kode khusus yang dengan Crow memilikinya sudah dipastikan jika saat ini Brian sudah tidak bisa lagi bertahan di tempat itu. Bane is gone. We're done. Kembali ke medan tempur, para tentara yang awalnya mendominasi kini semakin terkikis akibat lawan mereka yang terlalu banyak. Bahkan salah satu tentara yang sekarat memilih untuk mengorbankan diri dengan cara seperti ini. Crow akhirnya sampai keluar dan berharap bisa membantu para tentara yang kesusahan karena dengan jumlah mereka yang sedikit cukup mustahil bagi mereka untuk bisa selamat dari peperangan itu.
Di tengah pertempuran, Crow mengabarkan jika sebentar lagi hujan misil akan segera datang, di mana si kapten yang mendengar hal itu lantas mengajak seluruh anak buahnya untuk mundur, membiarkan Monolith menikmati hujan yang sebentar lagi akan militer turunkan. Setelah berhasil keluar, si kapten yang melihat kehebatan Crow memintanya untuk tetap bersama mereka, di mana si kapten berjanji akan memberikan posisi yang baik jika dia bersedia menjadi seorang tentara. We all got an offer. I chose to take it. You should stick with us. Whole zone's gonna be a nightmare for... Lord knows we could use the manpower now. I'm afraid we may not see each other again. Let's go. Tamat, ending yang sangat membagongkan.